Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yosefa Maria, tim pelaksana program praktisi mengajar sekaligus moderator dalam acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang saya banggakan, Kepala Program Praktisi Mengajar Bapak Gamaliel Wanei ST MLA, tim pelaksana program praktisi mengajar Ibu Profesor Dr. Christina Widya Utami, MM CLC CPM Asia, Bapak Dr. Timotius Sutrisno ST MT CS CA, Bapak Adrian Bani Kansil SE, rekan-rekan pelaksana program praktisi mengajar, serta Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, dan Bapak Ibu dosen serta praktisi program praktisi mengajar se-Indonesia. Bapak Ibu, pada pagi hari yang berbahagia ini, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita diperkenankan untuk hadir dan berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan teknis fitur logbook dan BAP gelombang 1, 2, dan 3 program praktisi mengajar. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yang terbagi menjadi 2 acara, yaitu materi onboarding dan juga materi panduan teknis mengenai fitur logbook dan BAP untuk gelombang 1, 2, dan 3 program praktisi mengajar. Baik, Bapak Ibu, memasuki acara yang selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk dengan tegak.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Melanjutkan acara yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Program Praktisi Mengajar, Bapak Gamaliel Wani ST MLE. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Gama. Terima kasih Bu Yosefa. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Salam kenal dan salam sehat, salam kolaborasi bagi kita semua pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Prof. Dr. Widya Utami, selaku pembimbing kami di Praktisi Mengajar. Yang terhormat juga bagi para narasumber kami, Dr. Timotius Febri dan Bapak Adrian Kansil. Dan juga terima kasih juga bagi moderator yang hebat, Ibu Yosefa Maria. Terima kasih untuk memimpin acaranya ini. Dan juga bagi seluruh tim pelaksana program Praktisi Mengajar. Izinkan saya juga menyapa juga kepada seluruh rekan-rekan dosen dan praktisi yang hadir pada pagi hari ini. Saya akan singkat saja. Program Praktisi Mengajar merupakan katalis yang mendorong relevansi dunia kerja masuk ke dalam perkuliahan kelas. Harapan kami, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi terpapar dengan semangat dan juga pengetahuan dunia kerja yang meningkatkan kompetensi mereka. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu, para dosen dan juga praktisi begitu, untuk dapat menggunakan kesempatan ini begitu untuk saling kenal satu sama lain, membangun jejaring network, ya, meningkatkan kerjasama, dan juga melihat dan mendorong agar mahasiswi kita di dalam kelas ini menjadi lebih semangat begitu untuk mau masuk ke dalam dunia kerja. Karena sangat disayangkan sekali Bapak Ibu, setiap tahun kira-kira 2,5 sampai 3 juta lulusan S1, tetapi kurang lebih 600.000 itu menganggur rata-rata tiap tahun. Sehingga ini menjadi prioritas dan intervensi daripada program Praktisi Mengajar, dan kami berharap gitu untuk ketika pada suatu saat nanti program ini sudah selesai, sudah terjadi koneksi-koneksi jejaring dan networking yang ketat gitu, yang bagus gitu antara perguruan tinggi dan juga industri. Itu saja harapan saya, dan dengan ini saya membuka acara pada pagi hari ini, onboarding program Praktisi Mengajar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gama untuk sambutannya. Baik, Bapak Ibu, melanjutkan acara yang selanjutnya, kita akan mendengarkan materi mengenai onboarding oleh Bapak Dr. Timotius Sutrisno ST MT JSCK. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yosefa. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga dalam keadaan baik. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Mbak Yosefa, apakah share screen-nya sudah tampil? Sudah terlihat Pak. Oke, terlihat full ya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen dan Bapak Ibu praktisi. Ini adalah kesempatan kita untuk kita sharing terkait panduan teknis pelaksanaan kolaborasi baik dari perguruan tinggi maupun praktisi Bapak Ibu ya. Jadi materi saya nanti kurang lebih sekitar 20 menit. Di monggo nanti bila mana ada pertanyaan bisa dimasukkan ke atau diunggah ke Q&A yang sudah disiapkan oleh panitia. Bapak Ibu, program praktisi mengajar seperti tadi yang sudah diinformasikan Pak Gamaliel adalah suatu bentuk intervensi atau jembatan untuk mendekatkan dunia usaha dan dunia industri ke dalam kampus, gitu ya, sehingga mahasiswa bisa memiliki pengalaman, bisa memiliki jejaring juga untuk dia bisa siap menyongsong dunia industri yang nanti akan dia geluti setelah selesai di bangku perkuliahan. Nah, Bapak Ibu, materi dari saya pagi hari ini terdapat 5 outline. Yang pertama terkait pendahuluan, kita akan refresh terkait program praktisi mengajar. Yang kedua terkait flow pelaksanaan kolaborasi, dan yang ketiga terkait pengisian data keuangan bagi praktisi.
4 adalah panduan dokumentasi kelas dan logbook praktisi, dan yang terakhir, kelima, adalah pengisian logbook dosen atau berita acara perkuliahan. Nah, Bapak Ibu, sudah bukan hal baru gitu ya, Bapak Ibu. Perguruan tinggi di Indonesia perlu bergerak lebih cepat agar kita bisa bersaing di tingkat dunia. Karena melihat banyak sekali perguruan tinggi dunia yang sudah mulai menggandeng industri atau bahkan bersama-sama dengan industri melakukan pembelajaran di kelas, sehingga lulusan-lulusannya siap pakai di industri, di mana perguruan tinggi menyiapkan itu sejak awal, begitu Bapak Ibu. Tentunya ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk perlu bergerak lebih cepat, menyongsong era persaingan yang sudah ada di depan mata. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai itu, perguruan tinggi diharapkan mengacu kepada 8 indikator kinerja utama, tentunya untuk mengejar ketertinggalan. Yang pertama, lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Nah, pekerjaan dengan upah di atas UMR menjadi wirausaha dan melanjutkan studi. Nah, Bapak Ibu, harapannya adanya program Merdeka Belajar ini bisa menjawab 8 IKU ini. Yang pertama adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua, harapannya mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ini terjawab dengan adanya program magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, pertukaran pelajar, studi independen, dan proyek kemanusiaan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dosen berkegiatan di luar kampus, mencari pengalaman industri atau berkegiatan di luar kampus yang lain. Nah, ini pentingnya adanya jejaring dengan Dudi, begitu Bapak Ibu ya. Dan yang keempat, salah satu IKU yang dijawab oleh program praktisi mengajar di dalam kampus. Nah, merekrut dosen dengan pengalaman industri. Nah, di program praktisi mengajar ini kita menghadirkan jagoan-jagoan industri untuk bersama-sama dengan dosen menciptakan kelas yang kolaboratif dan partisipatif yang kita coba jawab untuk indikator kinerja utama nomor 7. Nah, nomor 6, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nah, ini Bapak Ibu, tentunya perguruan tinggi Bapak Ibu sudah mempersiapkan ini dengan baik dalam bentuk renstra, dalam bentuk kurikulum, ataupun penyerapan lulusan. Nah, yang kelima Bapak Ibu, hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan yang terakhir, 8, diharapkan dari semua kegiatan itu bisa membawa program studi Bapak Ibu berstandar internasional. Nah, ini Bapak Ibu 8 indikator kinerja utama yang diharapkan dapat didukung oleh Bapak Ibu dari perguruan tinggi dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tadi sudah saya singgung Bapak Ibu, program praktisi mengajar itu menjawab IKU 4 dan IKU 7, yang mana IKU 4 adalah praktisi mengajar dalam kampus, dan IKU 7 adalah kelas kolaboratif dan partisipatif. Nah, pada IKU 4 Bapak Ibu diharapkan praktisi atau profesional terlibat dalam perencanaan mata kuliah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di program praktisi mengajar, praktisi diajak bersama-sama dengan dosen untuk merancang begitu ya mata kuliah ini akan seperti apa, sehingga proses pembelajaran dinamis yang lekat dengan industri bisa terjadi, Bapak Ibu. Yang kedua, dosen dapat pengetahuan praktik industri terkini. Dengan kita mengajak praktisi, tentunya bukan hanya mahasiswa yang mendapat manfaat, tetapi juga dosen akan mendapatkan update terkait pengetahuan-pengetahuan praktik industri yang bisa menjadi case-case tadi yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang paling menarik adalah mahasiswa berinteraksi langsung, Bapak Ibu, dengan praktisi atau profesional yang Bapak Ibu hadirkan di kelas, begitu, sehingga mahasiswa bisa punya pengalaman berrelasi secara profesional, merasakan case-case ya, case study dari industri yang mahasiswa bisa ya ikut secara langsung berkontribusi untuk menyelesaikan ya sesuatu yang dibawa oleh praktisi ini, begitu ya, dalam konteks case study atau project. Nah,
Selain itu, Bapak Ibu, pada IKU 7 diharapkan terciptanya kelas kolaboratif yang partisipatif. Nah, mahasiswa bisa belajar studi kasus secara real, Bapak Ibu. Memungkinkan sekali praktisi membawa kasus dari industri yang coba diselesaikan bersama-sama dengan mahasiswa. Sehingga mahasiswa punya pengalaman praktisi mendapatkan solusi yang integratif, gitu Bapak Ibu, dan dapat diaplikasikan di industri. Yang kedua, Bapak Ibu, mahasiswa mendapat kesempatan menerapkan ilmu dalam pemecahan masalah yang tadi saya sudah informasikan. Dan yang terakhir, mahasiswa memungkinkan bekerja bersama kelompok, ya, membangun soft skill untuk bekerja setelah lulus, tentunya dengan pengalaman jejaring dari praktisi dan juga pengalaman penyelesaian masalah yang tadi mahasiswa sudah coba lakukan, begitu Bapak Ibu. Nah, program praktisi mengajar yang ada, Bapak Ibu, tujuannya adalah menciptakan lulusan yang adaptif, yang mana perguruan tinggi diharapkan menggandeng dunia usaha dan dunia industri melalui praktisi-praktisi hebat atau jagoan-jagoan industri untuk bersama-sama menghasilkan bersama perguruan tinggi lulusan adaptif yang siap kerja dan tentunya diharapkan dapat berdampak pada pembangunan Indonesia ke depan. Nah, Bapak Ibu, secara umum tahapan program praktisi mengajar, ya ini tentunya Bapak Ibu sudah lalui semua ya. Nah, jadi dosen atau koordinator PT diharapkan melakukan registrasi, begitu Bapak Ibu, untuk mendaftarkan pada program praktisi mengajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, koordinator bisa mengajukan proposal dan pembukaan mata kuliah ya yang kita kenal dengan proposal A atau proposal B. Nah, langkah selanjutnya dosen atau koordinator perguruan tinggi menghubungi atau mengajak kolaborasi praktisi. Bapak Ibu tentunya sudah melewati proses ini. Bapak Ibu mengundang para praktisi melalui dashboard ataupun praktisi-praktisi usulan dari perguruan tinggi yang sudah lama berkolaborasi bersama perguruan tinggi. Nah, dari jalur praktisi, Bapak Ibu, praktisi melakukan registrasi dan pendaftaran profil, dan tentunya kami melakukan evaluasi secara mendetail apakah praktisi-praktisi ini siap diajak kolaborasi, gitu ya. Nah, profil praktisi direview dan praktisi bisa terdaftar di direktori. Nah, ini adalah pertemuannya Bapak Ibu antara perguruan tinggi dan praktisi yang match di platform kami, sehingga Bapak Ibu dari perguruan tinggi bisa melihat kompetensi-kompetensi praktisi, dan dari praktisi juga bisa mengajukan preferensi untuk mengajar di perguruan tinggi yang mana. Tetapi kembali lagi ke perguruan tinggi memastikan kompetensi praktisi sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan dan juga kompetensi dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu, koordinator perguruan tinggi mengunggah proposal A dan proposal B. Nah, selanjutnya proposal direview pun juga kolaborasinya direview. Apakah sesuai? Dan tim dari praktisi onboarding melakukan eselonisasi praktisi sesuai dengan pengalaman dan kompetensi praktisi. Selanjutnya Bapak Ibu, pengumuman lolos seleksi dan onboarding, pelaksanaan kolaborasi, pelaporan kolaborasi, review berkas, dan yang terakhir adalah pencairan honor praktisi dan monitoring evaluasi program. Nah, secara singkat Bapak Ibu, alur program praktisi mengajar itu seperti ini Bapak Ibu, dan saya kira Bapak Ibu sudah melalui tahap ini semua. Nah, nanti secara detail case pelaporannya akan dibantu teknisnya oleh rekan saya Pak Adrian. Nanti akan dicoba disimulasikan, gitu Bapak Ibu. Nah, flow pelaksanaan kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari pelaksanaan program, begitu Bapak Ibu ya. Nah, dimulai dari start, begitu Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu mengunggah semua dokumen. Tentunya ada proses pengumuman lolos seleksi, pengisian data keuangan. Nah, tim program praktisi mengajar mereview data keuangan praktisi, begitu Bapak Ibu. Nah, praktisi yang sudah lolos seleksi akan mendapatkan email untuk bergabung di Telegram channel praktisi Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu yang bermitra dengan praktisi, praktisinya sudah tergabung di Telegram channel praktisi, sehingga bila mana ada update informasi terkait pelaksanaan program praktisi mengajar dari sisi praktisi, Bapak Ibu, praktisi sudah bisa mengikutinya dengan baik.
Nah, fitur data keuangan dan logbook praktisi akan terbuka bagi praktisi yang lolos seleksi. Nah, nanti tentunya Bapak Ibu yang sudah diumumkan gelombang 1, 2, dan 3 yang hari ini pada Sabtu pagi ini bergabung di kegiatan ini, saya rasa semuanya sudah bisa mengakses fitur ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, fitur logbook dosen akan terbuka bagi kolaborasi perguruan tinggi yang telah lolos seleksi. Dan tentunya Bapak Ibu sudah bisa mengakses ini. Nah, saat praktisi Bapak Ibu sudah datanya direview, praktisi dan dosen diharapkan segera berkoordinasi terkait pelaksanaan perkuliahan. Karena beberapa perguruan tinggi Bapak Ibu minggu ini sudah mulai, ada yang mulai minggu depan, ataupun pertengahan September. Nah, praktisi mempersiapkan bahan ajar, tentunya sesuai dengan kesepakatan dari dosen dalam bentuk rencana pembelajaran semesternya. Gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu proses perkuliahan dilakukan. Yang terpenting Bapak Ibu yang berwarna kuning, praktisi mengambil screenshot atau foto awal di awal perkuliahan. Jadi Bapak Ibu mohon pastikan diingatkan para praktisinya mengambil screenshot ya Pak Adrian ya. Jadi yang ada tanggal dan jamnya begitu ya. Jadi nanti akan ada detail seperti apa teknisnya, nanti akan saya sharingan begitu Bapak Ibu. Nah, praktisi dan dosen berkolaborasi dalam pelaksanaan perkuliahan, dan pastikan Bapak Ibu terjadi kegiatan yang interaktif, bukan hanya satu sisi saja. Karena harapannya program ini menjawab IKU 7, adanya kegiatan kelas yang kolaboratif dan partisipatif dari seluruh elemen yang ada dalam kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu praktisi diwajibkan mengambil screenshot atau foto di akhir pertemuan perkuliahan. Dan selanjutnya mohon praktisi mengisi logbook setelah selesai perkuliahan, begitu Bapak Ibu ya, sehingga tidak menumpuk begitu, Pak Adrian, betul ya? Kalau menumpuk nanti akan terlewat begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dimohon bantu dosen mengisi berita acara perkuliahan dan mengunggah daftar hadir mahasiswa. Nah, ini mohon kesediaan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah untuk membantu mensukseskan program ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan tugas logbook dan BAP sampai akhir kolaborasi, sesuai dengan kolaborasi yang Bapak Ibu ajukan pada proposal B. Ada yang kolaborasi intensif, ada yang kolaborasi pendek. Tentunya pastikan Bapak Ibu sesuai dengan panduan program, berakhir di akhir November. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dosen mengisi survei dosen di akhir program setelah program ini terlaksana dengan baik, dan selanjutnya dosen mendapatkan sertifikat begitu Bapak Ibu untuk pelaksanaan program praktisi mengajar. Nah, dari sisi praktisi Bapak Ibu, praktisi pun diharapkan mengisi survei di akhir program dan mengisi dan mengunggah SPTJM yang telah ditandatangani bermaterai. Harapannya Bapak Ibu mohon materainya dipastikan tanda tangannya di atas materai ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu tim program review logbook, jadi akan ada tim internal kami akan direview logbook bersama SPTJM dan berita acara perkuliahan untuk sinkronis apakah betul kelas terlaksana dengan skema kolaborasi yang diajukan dan keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran. Nah, tim program memproses pencairan honor praktisi, dan praktisi menerima honor praktisi dan certified of recognition dari program praktisi mengajar, gitu Bapak Ibu, dan prosesnya selesai. Jadi ini aliran prosesnya Bapak Ibu. Nanti materi akan diinformasikan oleh tim officer kami, sehingga Bapak Ibu juga bisa melihat, mempelajari, dan bisa mengingatkan praktisi mana-mana yang menjadi tanggung jawabnya praktisi, gitu Bapak Ibu. Nah, tahapan pelaporan praktisi dan pencairan dana Bapak Ibu ini kita coba bagi menjadi 2 bagian, gitu Bapak Ibu ya. Pertama adalah isian yang wajib diisi oleh praktisi, dan yang kedua adalah pengecekan oleh tim program, tentunya untuk melihat kesesuaian dari proses pelaksanaan dan administrasi. Nah, pada termin pertama, Bapak Ibu praktisi diharapkan melengkapi data keuangan pada platform. Tidak boleh satupun yang terlewat, begitu ya Pak Adrian ya. Jadi
ini akan menjadi kendala sendiri bagi Bapak Ibu praktisi terkait pencairan dananya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu selalu mengisi logbook perkuliahan pada platform secara rutin. Jangan ditumpuk di belakang, begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah mengisi dan menandatangani SPTJM setelah menyelesaikan kolaborasi. Ini penting Bapak Ibu yang diberi warna biru sehingga Bapak Ibu menjadi perhatian bersama bagi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, data keuangan, logbook, SPTJM yang disubmit akan direview. Tentunya untuk melihat kesesuaian dan keselarasan dari dokumen atau data yang Bapak Ibu unggah. Ini dilakukan oleh tim program gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pencairan dana kurang lebih 30 hari kerja setelah berkas yang Bapak Ibu unggah dokumen disetujui. Nah, catatannya Bapak Ibu, asumsi data keuangan dan laporan pertanggungjawaban praktisi telah disetujui tanpa catatan revisi. Nah, ini mohon Bapak Ibu menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kelengkapan ini akan mempermudah Bapak Ibu dalam proses pencairan dana. Jadi mohon disempatkan waktunya untuk menyelesaikan administrasi ini. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, tahapan pelaporan kelas oleh dosen ini lebih singkat begitu Bapak Ibu ya, yang perlu diketahui oleh praktisi. Jadi Bapak Ibu praktisi mohon juga mungkin dosennya terlewat begitu ya, atau seperti apa, mohon juga dibantu diingatkan. Jadi sama saling mengingatkan begitu Bapak Ibu agar program ini berjalan dengan baik. Isian wajib oleh dosen pengampu mata kuliah dari perguruan tinggi, tentunya pengusul program praktisi mengajar gelombang 1, 2, dan 3. Nah, mendapatkan pelaporan logbook praktisi pada setiap pertemuan. Jadi Bapak Ibu dosen, mohon dipastikan setiap pertemuan praktisinya mengisi logbooknya. Yang kedua, mengisi berita acara perkuliahan, daftar hadir, menyetujui logbook praktisi, membagikan survei pembelajaran dan feedback. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu praktisi lupa mengisi logbook, ya dosen tidak akan bisa approve, ya tidak bisa menyetujui. Jadi mohon saling mengingatkan. Dan yang terakhir, laporan PT disubmit dan direview. Ini untuk laporan akhir begitu Bapak Ibu ya, dari akhir kolaborasi. Nah, ini terkait Bapak Ibu. Poin ketiga yaitu adalah panduan pengisian data keuangan. Mohon menjadi perhatian bagi kita semua, tentunya dititik beratkan bagi praktisi, gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dokumen data keuangan bagi praktisi yang memilih skema berbayar. Ada beberapa isian, beberapa file yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk diunggah, begitu ya Bapak Ibu ya, di platform kami. Yang pertama, NPWP pribadi, gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah nomor NPWP. Ketiga adalah keterangan NPWP, jadi ini ikut pasangan atau tidak, karena ada beberapa NPWP yang pribadi dan ikut pasangan. Yang keempat adalah nomor rekening, tentunya nomor rekening praktisi Bapak Ibu ya, nama bank, foto buku bank halaman pertama, NIK, KTP tanpa sensor NIK, gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa scan atau foto secara jelas. Dan yang ke-9 adalah file pendukung. Nah, ini diunggah apabila ada permintaan file oleh tim program. Tentunya untuk memastikan kesesuaian, begitu Pak Adrian ya. Sehingga mungkin nanti ada beberapa praktisi yang kita minta untuk file-file pendukung. Data portofolio Bapak Ibu praktisi yang mengambil skema keuangan atau skema berbayar di program praktisi mengajar. Nah, bagi Bapak Ibu praktisi yang berkenan tidak mengambil skema berbayar atau pro bono, isiannya lebih sedikit Bapak Ibu ya. Ada 3 yang menjadi inti. Yang pertama adalah NIK, KTP tanpa sensor NIK, dan ketiga adalah file pendukung apabila dibutuhkan. Nah, yang nomor 4 terkait NPWP pribadi diunggah KTP, nomor NPWP diisi kosong sesuai dengan numberingnya. Keterangan NPWP ini Bapak Ibu bisa diisi, nomor rekening diisi kosong, nama bank bisa dipilih salah satu,
foto buku bank halaman pertama, yaitu mengunggah KTP. Begitu Bapak Ibu. Ini memudahkan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang mengambil skema pro bono. Nah, nanti akan ditambahkan oleh rekan saya Pak Adrian bila mana ada informasi terkait teknisnya dan simulasinya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu bagi Bapak Ibu dari perguruan tinggi, panduan dokumentasi kelas dan logbook praktisi. Nah, ada beberapa ketentuan Bapak Ibu untuk screenshot atau kopi layar pada pertemuan daring atau online Bapak Ibu yang melaksanakan pembelajaran dengan skema yang sudah disepakati dengan praktisi, yaitu adalah daring, gitu Bapak Ibu. Nah, upload pada laporan kegiatan praktisi Bapak Ibu. Nah, ini yang kita sebut dengan logbook ya Bapak Ibu. Nah, formatnya seperti apa Bapak Ibu? Ada beberapa ketentuan sebelum kita masuk ke format, yaitu yang A, format file dapat berupa galeri atau pin profile, gitu Bapak Ibu ya. Video kamera harus dipastikan on, jadi tidak boleh stop video ya Pak Adrian ya, jadi harus on gitu. Nah, dan nama praktisi pada online meeting tersebut harus terlihat. Jadi mohon Bapak Ibu bagi praktisi yang biasanya menggunakan link Zoom, akun Zoom dengan nama perusahaannya, biasanya begitu ya Bapak Ibu praktisi, mohon diganti sesuai dengan nama praktisi yang terdaftar di proposal B Bapak Ibu ya, selengkapnya begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga itu menjadi identifikasi kami. Nah, pada screenshot Bapak Ibu, panel waktu yang berisi tanggal dan jam wajib terlihat. Jadi Bapak Ibu diharapkan ini menjadi perhatian juga. Yang ketiga, panel partisipan wajib terlihat nama masing-masing. Jadi kita bisa melihat nama mahasiswa kita tentunya ya, berapa banyak gitu, sehingga saat Bapak Ibu melakukan screenshot, Bapak Ibu seperti contoh yang ada di kiri, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua informasi dari kegiatan pertemuan secara daring, baik itu berupa foto, nama praktisi secara detail, partisipannya berapa, siapa saja, jumlahnya berapa, waktu, dan apa Bapak Ibu, ini tanggal dan jam ya, saya sebut tadi waktu ya, sehingga Bapak Ibu screenshot seperti inilah yang diharapkan sebagai bentuk bukti awal perkuliahan dan akhir perkuliahan. Dan menjadi catatan Bapak Ibu, pastikan praktisi screenshot pertemuan di awal dan di akhir kelas, begitu Bapak Ibu ya, untuk keperluan kegiatan ya pelaporan, logbook praktisi, program praktisi mengajar. Nah, Bapak Ibu mohon diingatkan gitu, mungkin praktisinya terlewat lupa, atau bagi Bapak Ibu praktisi yang hadir kegiatan hari ini, tolong juga menjadi perhatian juga sehingga tidak menjadi masalah atau kendala nanti di akhir ya Pak Adrian ya. Karena kalau ini tidak ada salah satu unsurnya, nanti kita akan trace flashback-nya agak kesusahan ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bagaimana untuk ketentuan foto pertemuan secara luring? Nah, mungkin Bapak Ibu ada 1, 2, atau 3 pertemuan yang mengundang praktisi di lokasi kota Bapak Ibu untuk datang ke kampus, gitu ya. Nah, ada beberapa ketentuan Bapak Ibu untuk logbook-nya. Yang pertama, saat Bapak Ibu memfoto, pastikan tanggal dan jamnya itu ada, begitu Bapak Ibu ya. Nah, tanggal dan jam dapat dilihat dengan geser ke atas pada galeri handphone Anda. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dicoba ya. Jadi saat kita foto, kita geser ke atas, kita bisa lihat waktu dan tanggal. Setelah itu kita ambil screenshot. Nah, ketentuan foto luring untuk praktisi, untuk pengisian logbook praktisi, Bapak Ibu ada 2, yaitu foto menunjukkan praktisi, dosen, dan mahasiswa. 3 unsur ini harus lengkap, gitu Bapak Ibu ya. Nah, saat Bapak Ibu mengundang praktisi kampus kan praktisinya ini tentunya pasti sangat senang sekali, gitu Bapak Ibu ya. Nanti waktu Bapak Ibu foto pastikan mahasiswa yang terlihat, praktisi dan dosennya. Berarti Bapak Ibu perlu pihak lain untuk membantu memfotokan, begitu ya. Nah, yang B, waktu yang berisi tanggal dan jam terlihat, seperti tadi yang saya sudah informasikan di awal. Nah, menjadi catatan penting Bapak Ibu, pastikan praktisi mengambil foto pertemuan awal dan akhir perkuliahan seperti skema daring tadi.
untuk keperluan laporan kegiatan pengisian logbook praktisi. Jadi sama ya Bapak Ibu ya, baik itu daring maupun luring gitu Bapak Ibu. Nah, ada alternatif kedua Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu bisa mengaktifkan timestamp ya pada setting atau aplikasi timestamp. Ya, jadi sudah cukup sering ya Pak Adrian ya, beberapa foto sudah ada timestamp-nya langsung begitu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi screenshot karena timestamp-nya sudah jelas begitu ya. Nah, ini aplikasinya cukup banyak ya Pak Adrian ya. Nanti tinggal dipilih Bapak Ibu yang sesuai dengan device Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketentuan foto luring sama Bapak Ibu, pastikan foto menunjukkan praktisi, dosen dan mahasiswa terlihat jelas. Nah, waktu baik itu tanggal dan jam wajib terlihat Bapak Ibu, dan pastikan praktisi mengambil foto pada pertemuan awal dan pertemuan akhir untuk keperluan laporan kegiatan program praktisi mengajar. Nah, atau alternatif ketiga, gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif ini, yaitu foto menunjukkan praktisi, dosen dan mahasiswa terlihat jelas dalam satu foto. Nah, lampirkan foto daftar hadir mahasiswa atau attendance list ya, atau daftar absen mahasiswa yang hadir di kegiatan itu, yang menunjukkan jam, tanggal, dan tanda tangan praktisi. Nah, pastikan praktisi mengambil foto pada pertemuan awal dan akhir. Ini kita reminder hingga 3 kali Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu praktisi, baik juga Bapak Ibu dosen yang mengundang praktisi berkolaborasi, Bapak Ibu bisa saling mengingatkan, begitu Bapak Ibu. Nah, pengisian logbook praktisi ini Bapak Ibu pada dashboard ada beberapa informasi, gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama, nama praktisi ini otomatis terisi dari database yang praktisi yang Bapak Ibu ajak kolaborasi. Nama dosen mata kuliah juga terisi dari database, karena tentunya waktu Bapak Ibu mengubah proposal B, Bapak Ibu juga mengisi secara sistem nama dosen dan mengajak kolaborasi praktisi yang sudah listing di dashboard kami. Nah, mata kuliah juga terisi secara otomatis, kelas terisi secara database ya, otomatis. Nah, jadwal kelas atau waktu ini adalah Bapak Ibu input textbook ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi ya dan ketentuan dari skenario kolaborasi. Nah, tabel logbook Bapak Ibu, tanggal Bapak Ibu input date ya, jamnya juga input, jam selesai di input, total jam terisi otomatis Bapak Ibu dari counting mulai dan selesai, topiknya Bapak Ibu input, bukti kelas mulai yang tadi screenshot awal atau foto awal Bapak Ibu unggah, bukti kelas berakhir yaitu Bapak Ibu juga unggah, ringkasan materi dan pengajaran Bapak Ibu input ya, tentunya resume dari satu pertemuan praktisi dan dosen dan mahasiswa ini kan ada ya Bapak Ibu ya, hari ini membahas apa gitu ya, apa yang didiskusikan begitu Bapak Ibu input. Dan 9, modul pembelajarannya Bapak Ibu bisa unggah dalam format PDF. Nah, yang menjadi catatan Bapak Ibu terkait ini ya, kesesuaian tanggal. Jadi Bapak Ibu, ketidaksesuaian tanggal pada isian dan screenshot online meeting dapat menyebabkan kesalahan informasi dan mengakibatkan gugur pada saat verifikasi. Jadi pastikan betul Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengundang praktisi tanggal 15, berarti di timestamp-nya juga tanggal 15, waktunya juga sesuai. Begitu ya Pak Adrian, nanti akan diinformasikan caranya seperti apa. Nah, perhatian Bapak Ibu, 1 jam kolaborasi adalah jam utuh 60 menit. Ya. Jika kurang dari 60 menit, maka akan dibulatkan ke bawah. Nanti perhitungannya seperti apa akan diinformasikan oleh rekan saya Pak Adrian. Nah, terkait persetujuan dan pengumpulan Bapak Ibu mencentang checkbox untuk pernyataan kelengkapan dan kesesuaian data. Jadi Bapak Ibu memastikan data yang Bapak Ibu unggah sudah benar adanya sesuai dengan
ketentuan program atau skenario kolaborasi yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini Bapak Ibu selanjutnya poin kita yang ke-5 terkait logbook dosen atau berita acara perkuliahan. Nah, Bapak Ibu, logbook dosen atau berita acara perkuliahan ini dari dua sisi, Bapak Ibu ya. Dari koordinator perguruan tinggi, fungsinya dan harapannya adalah membantu memonitor kelengkapan logbook dosen. Yang kedua adalah membantu memonitor berjalannya kolaborasi sesuai dengan skema kolaborasi atau skenario kolaborasi yang sudah diajukan pada program praktisi mengajar, baik gelombang 1, 2, ataupun 3. Nah, bagi dosen atau dosen pengampu mata kuliah, yaitu menerima logbook praktisi, dan pastikan Bapak Ibu logbook praktisinya diisi setelah kolaborasi selesai, jadi jangan ditumpuk, sehingga Bapak Ibu nanti approval-nya akan mudah. Yang kedua, mengisi logbook dosen atau berita acara perkuliahan yang tadi sudah saya informasikan isiannya, begitu Bapak Ibu. Nah, seperti apa Bapak Ibu logbook dosennya nanti akan diinformasikan rekan saya Pak Adrian. Nah, ini ada beberapa informasi terkait ini kelengkapan dosen pada program praktisi mengajar. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun ya Pak Adrian ya, jadi diharapkan melengkapi dengan pendaftaran akun dosen. Nah, ini mirip dengan GDM ya Pak Adrian ya, gelombang dosen mandiri gitu ya. Nah, tujuannya adalah Bapak Ibu punya akses untuk melihat logbook praktisi. Nah, Bapak Ibu isian lengkap baik nama, ini nama yang lengkap begitu Bapak Ibu ya, NIDN-nya, nomor telepon, jabatan akademik, asal perguruan tinggi. Nanti kalau Bapak Ibu klik asal perguruan tinggi akan keluar langsung nama ketua pelaksananya. Jadi tidak perlu bingung Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perguruan tinggi di bawah dikti atau vokasi begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa register. Nah, pada logbook dosen atau berita acara pembelajaran ya, diisi oleh dosen Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah diisi oleh praktisi ya, untuk logbook praktisi, dan ini diisi oleh dosen. Nah, baik nama praktisi, nama dosen, mata kuliah, kelas itu akan terisi secara otomatis Bapak Ibu dari database. Nah, jadwal kelas atau waktu itu input textbook. Nah, menjadi perhatian Bapak Ibu, daftar pertemuan hanya akan muncul setelah praktisi buat logbook. Nah, berarti yang tadi sudah saya informasikan, begitu Pak Adrian ya. Praktisi wajib secara langsung setelah berkolaborasi atau ngajar, begitu mengajar, itu wajib langsung buat logbook, begitu ya, tidak boleh dirapel. Nah, pengisian BAP ini Bapak Ibu, jam, tanggal, total jam, topik, begitu Bapak Ibu, bukti kelas, ringkasan materi, ini akan otomatis terisi dari logbook praktisi. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau praktisinya telat begitu, Bapak Ibu tidak akan dapat informasi ini. Nah, yang ke-8 Bapak Ibu, aktivitas kelas ini ada checkbox-nya Bapak Ibu. Nanti mohon disesuaikan dengan aktivitas yang sudah terjadi di kelas Bapak Ibu. Yang tadi contoh yang partisipatif seperti apa, atau diskusi atau proyek atau seperti apa. Nah, yang ke-9 Bapak Ibu, strategi pembelajaran ini didasarkan isian nomor 8. Nah, baik case-based learning, time-based learning, nah ini tinggal dipilih oleh dosen, mana yang terjadi di kelas, sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, daftar mengajar mahasiswa diunggah oleh dosen, atau absensi, atau attendance list, atau partisipan. Nah, terkait persetujuan dan pengumpulan, menyentang checkbox untuk pernyataan kelengkapan dan kesesuaian data. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, dipastikan ulang untuk terkait kesesuaian data yang Bapak Ibu isi ataupun yang Bapak Ibu unggah nanti ya. Oke. Nah, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, survei akhir pembelajaran. Nah, berisi apa saja Bapak Ibu? Ada 4 hal, yaitu feedback praktisi mengenai kolaborasi dan program praktisi mengajar, feedback dosen dan koordinator perguruan tinggi mengenai metode dan paparan praktisi apakah sesuai dan memenuhi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, feedback mahasiswa mengenai metode dan paparan praktisi dan dosen, bagaimana keterlibatan praktisi dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana keterlibatan praktisi dapat meningkatkan pemahaman oleh mahasiswa dan pengisian pada platform terkait program praktisi mengajar. Nah, mari Bapak Ibu
berkolaborasi untuk mempersiapkan SDM unggul Indonesia. Bapak Ibu bisa visit laman kami di www.praktisimengajar.id dan mohon cek secara berkala Bapak Ibu dashboard praktisi, sosial media kami di @praktisimengajar dan Telegram channel baik bagi Bapak Ibu praktisi maupun bagi Bapak Ibu dosen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Bu Yosefa. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Timotius Febri mengenai materinya yang sangat lengkap. Bapak Ibu, kami sekaligus mengingatkan bahwa Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu pada kolom Q&A yang ada pada kolom chat box di Zoom chat kita, Bapak Ibu. Nanti kami akan membantu menjawab pertanyaan tersebut, baik kami akan bacakan maupun kami ketikkan jawabannya pada kolom Q&A. Baik, Bapak Ibu, sambil mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, link presensi sudah ada pada kolom chat box kami. Silakan Bapak Ibu mengeklik link tersebut dan mengisikan presensi pada pagi hari ini. Dan semua materi Bapak Ibu yang disampaikan pada hari ini juga sudah kami ketikkan pada kolom chat box untuk Bapak Ibu bisa unduh. Baik, Bapak Ibu, acara yang selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan teknis mengenai bagaimana Bapak Ibu mengisi logbook yang ada pada laman kami di praktisimengajar.id yang akan dibawakan oleh Bapak Adrian Bani Kansil SE. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Bu Yosefa. Mohon izin saya share screen. Oke. Apakah sudah terlihat screen saya? Mohon Ya, konfirmasi, Bu sudah, Yosefa. Oke. sudah terlihat, Pak. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, sambil saya menerangkan lebih dulu, saya mengingatkan untuk tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Yosefa tentang link pendaftaran. Silahkan dilihat di chatnya masing-masing, sudah ada di sana. Terus, nah ini ada beberapa link yang Bapak Ibu perlu lihat. Pertama-tama handbook kolaborasi. Yang kemudian bagi dosen mungkin yang belum mempunyai akun dosen, silakan melakukan registrasi melalui link nomor 2. Dan yang ketiga, link Telegram ini adalah kami punya media komunikasi untuk para praktisi dan juga dosen. Oke, saya mohon izin untuk memulai presentasi saya. Nah, setelah tadi Pak Febri sudah menjelaskan secara lengkap flow-nya dan semua filosofi dari program kita, saya akan melakukan penjelasan untuk panduan teknisnya dari yang sudah dijelaskan tadi. Ya, data keuangan tadi Bapak Ibu sudah disampaikan. Mungkin saya perlu memperlihatkan kembali bagaimana bentuk dari laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan keuangan yang harus diisikan oleh para praktisi. Seperti yang tadi sudah Pak Febri sudah sampaikan. Nah, ini ada data keuangan, NPWP, nama, dan lain-lainnya. Saya rasa bila Bapak Ibu praktisi sudah bisa mengakses semua informasi di dashboard, itu sudah akan kelihatan. Dia ada di bawah profile, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam profile, diklik profile, nanti di bawah ada pilihan data keuangan. Nah, silakan mengisi di sana bagi yang belum mengisi. Saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan, saya ada salah mengisi karena nick-nya belum terbuka. Nah, mohon Bapak Ibu mungkin bisa melalui hubungi bantuan. Karena nanti kami akan turunkan ke revisi supaya Bapak Ibu bisa kembali merevisi untuk mengupload dengan benar. Ya, karena isian-isiannya akan melalui proses validasi atau verifikasi oleh tim dan LPDP sebagai badan yang akan mencairkan dananya nantinya, seperti itu ya. Tadi Pak Febri sudah menjelaskan dengan lengkap juga bahwa ada hal yang mesti diisi. Untuk yang berbayar, semuanya wajib diisi sebenar-benarnya. Untuk kolom file pendukung, itu tidak perlu diisi, kecuali tim kami meminta kepada Bapak Ibu. Nah, jadi silakan diisi sampai dengan halaman depan buku tabungan. Nah, tadi ada juga beberapa pertanyaan.
Bagaimana bila sudah tidak ada buku tabungannya karena beberapa rekening kan sudah tidak ada buku tabungan. Nah, itu bisa dengan mengeprint kalau umpamanya mungkin ada beberapa rekening sekarang itu sudah lewat handphone atau nah itu boleh. Yang penting pertama-tama bisa minta ke banknya tentang keterangan rekening, yaitu ada nomor rekeningnya, nama pemilik rekening, atau dapat di screenshot dari mungkin handphone yang intinya harus berisi nama pemilik rekening dan nomor rekening serta banknya. Mesti jelas. Nah, terus yang juga sangat kami tekankan, mohon menggunakan nomor rekening sesuai dengan nama praktisi yang terdaftar. Mohon jangan menggunakan nama istri atau suami, atau anak, atau orang tua, atau siapapun selain praktisi tersebut. Bila ada perbedaan nama pada KTP atau buku rekening, itu akan melalui proses yang sangat panjang. Belum tentu bisa kami validasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu adalah disclaimer di awal, agar dalam pengisian data keuangan ini Bapak Ibu mohon lebih teliti dan juga isi dengan sebenar-benarnya. Untuk pro bono tetap diisi seperti biasa semuanya, kecuali bagian NPWP pribadi. Nah, ini boleh dikosongkan, diisi 00 saja. Uploadnya boleh diisi dengan KTP saja. Untuk banknya juga pilih aja asal, umpamanya di sana pilihan pertama adalah BRI, langsung pilih BRI aja. Nomor rekening diisi 0000 saja. Terus buku tabungannya diisi file KTP atau file lain, dan opsional tidak perlu diisi. Perlu saya ingatkan kembali, untuk pro bono, ini untuk pro bono yang tadi barusan saya sampaikan untuk diisi 00-nya. Kalau bukan pro bono, kalau berbayar, tolong isi sebenar-benarnya. Nanti Bapak Ibu nggak bisa terima dana, seperti itu ya. Nah, terus jangan lupa untuk klik kirimkan data. Jadi simpan draft bila Bapak Ibu merasa ada hal yang mesti dilengkapi nantinya, boleh simpan draft dulu supaya tidak terhapus, dan klik kirimkan data bila sudah final semuanya. Bila belum final, simpan draft dulu, seperti itu. Tapi tolong diisi dan submit secepatnya ya Bapak Ibu ya. Oke, kembali lagi. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu pengisian logbook praktisi. Jadi Bapak Ibu, logbook praktisi dengan logbook dosen atau kita sebut dengan BAP, berita acara pembelajaran, adalah seperti koin dengan dua mata sisi. Jadi satu mata koin dengan dua sisi ya. Artinya keduanya baik dosen maupun praktisi sama-sama berkolaborasi mengisi satu laporan. Cuman ada bagian laporan dari praktisi dan ada bagian laporan dari dosen. Seperti itu. Nah, di mana praktisi yang akan men-trigger laporan tersebut. Jadi input pertama itu dilakukan oleh praktisi. Jadi kalau Bapak Ibu dosen saat ini sudah punya logbook, sudah bisa mengakses logbook dosen atau BAP, pada saat Bapak Ibu klik pertemuan dan ternyata masih kosong, karena memang yang trigger pertemuannya, yang memasukkan pertemuan pertama itu adalah praktisi. Jadi dosen itu berespon. Jadi praktisi menginput, dosen akan berespon. Seperti itu. Jadi seperti kalau kita bicara secara manualnya, praktisi membuat laporan, diserahkan kepada dosen. Maka dosen yang memeriksa dan akan menerima atau mengkoreksi atau menambahkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi demikian juga prinsip yang sama berlaku di sini, dimulai dari praktisi. Karena itu bila praktisi belum menginput, maka tidak akan muncul di bagian dosen. Seperti itu. Kita akan mulai. Nah, ini tadi yang seperti Pak Febri sudah jelaskan. Logbook praktisi ada di dalam dashboard praktisi. Lihat di sisi kirinya, atau bila layarnya mungkin ada beberapa layar atau lihat handphone, berarti ada di pojok kanan atas, Bapak Ibu klik, nanti ada muncul pilihan optionnya. Itu ada di satu deret dengan profil ke bawah. Seperti itu, ada pilihan-pilihan lain, itu logbook praktisi ada di bawah. Nah, pada logbook praktisi, pada saat Bapak Ibu klik, maka akan ada daftar mata kuliah yang Bapak Ibu praktisi berkolaborasi. Jadi saat ini saya berbicara untuk para praktisi ya. Nah,
Di situ Bapak Ibu akan melihat bila satu intensif akan ada satu mata kuliah, bila ada 2 kolaborasi pendek akan ada 2 kelas di situ. Dalam contoh di depan ada mata kuliah 1 dengan kelas A dan mata kuliah kedua dengan kelas B, seperti itu. Nah, di saat Bapak Ibu menemukan ini, praktisi pada saat mengisi logbook, Bapak Ibu klik pertemuan, maka akan ada masuk ke halaman berikut. Nah, di sini kalau kelihatan masih kosong, karena berarti belum ada input pertemuan. Nah, Bapak Ibu praktisi klik tambah pertemuan, di pojok kanan atas, akan muncul pop-up yang memerlukan Bapak Ibu mengisi logbook kegiatan praktisi. Nah, nama atau kegiatannya itu nanti nama praktisi, nama dosen, nama mata kuliah, dan kelas itu akan terisi secara otomatis. Jadwal mata kuliah adalah jadwal yang memang sesuai dengan proposal. Umpamanya setiap hari Selasa, atau di sini bilangnya Senin dari jam 8 sampai jam 10.30. Ya. Nah, ini dituliskan secara manual. Nah, tanggal pertemuannya dituliskan juga, nanti ada pilihan tanggal seperti di kalender begitu ya. Nah, itu diklik, nanti ada fitur tanggalnya. Nah, itu diisi dengan sebenar-benarnya. Artinya kalau umpamanya dijadwalkannya hari Senin, nah ternyata setelah pelaksanaannya ada hari di mana praktisi harus mengganti jadwal, boleh diisi dengan waktu pelaksanaan. Tapi kalau waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana, maka berarti diisi waktu yang sama. Jadi ini sekaligus menjawab bagaimana bila terjadi ada perubahan jadwal. Silahkan. Karena kita juga paham bahwa kita tidak kaku dalam hal ini, tentu praktisi juga punya kesibukan, atau dosen juga ada kesepakatan lainnya. Boleh berbeda dengan jadwal yang ada di proposal, tetapi itu tentu dengan kasus-kasus khusus seperti itu ya. Dan saya juga mau menjawab sekaligus pertanyaan, bagaimana bila ada rencananya di proposal ada 6 jam, tetapi mau pelaksanaannya 10 jam, itu tidak bisa. Karena di proposal itu mengunci. Jadi kalau proposal sudah ditulis 6 jam, maka waktu pelaksanaan yang akan divalidasi hanya 6 jam. Lebih dari itu, ya kita anggap praktisi memberikan waktunya secara pro bono lewat dari 6 jam tersebut. Bila sudah didaftarkan 10 jam, dan ternyata hanya bisa terlaksana 8 jam, itu nggak apa-apa. Jadi tidak boleh lewat dari batas yang didaftarkan sesuai proposal. Tapi kurang masih boleh. Karena logbook inilah yang akan menjadi dia punya pelaporannya, seperti itu ya. Nah, jam mulai dan jam selesai tolong diinput sesuai dengan screenshot dari screenshot awal dan screenshot akhir dari jam pada waktu pertemuan. Misalnya di screenshotnya 9.05, maka harus diisi 9.05, jangan diisi 9.00. Bila waktu selesainya 10, tolong diisi 10, jangan diisi 10.05, seperti itu. Jadi kami sangat menekankan bahwa screenshot awal dan screenshot akhir itu tolong jangan lupa. Makanya ini disosialisasikan bersama para dosen supaya bisa saling mengingatkan, bahkan mungkin masing-masing baik dosen maupun praktisi bisa mendokumentasikan. Karena ini langkah krusial untuk membantu validasi pencairan dana Bapak Ibu yang berbayar. Nah, karena nanti kalau tidak sesuai, maka yang dilihat berdasarkan bukti screenshot Bapak Ibu. Topik boleh diisi dengan topik pembelajaran yang ada. Nah, kemudian ini bukti kelas mulai dan bukti kelas akhir di-upload bukti fotonya, seperti tadi yang Pak Febri sudah sampaikan cara-cara dokumentasinya, baik secara daring maupun luring, atau online maupun onsite. Nah, kemudian setelah itu dituliskan ringkasan materinya. Ringkasan materinya mungkin bisa dari materi yang ringkas saja, hanya perlu 2.000 karakter maksimal, nggak perlu panjang, belajar tentang apa pada saat itu. Dan kemudian Bapak Ibu praktisi diharapkan mengupload modul pengajaran pada hari itu. Ya, jadi umpamanya bila ada presentasi, silahkan diupload
Seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan model pembelajarannya saja. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Apa yang terjadi saat Bapak Ibu klik simpan, maka akan muncul tampilan di dashboard seperti ini. Nah, ini adalah contoh di mana sudah ada beberapa input ya. Cuman kalau baru satu ya akan baru muncul satu seperti itu ya. Nah, oke. Nah, perlu saya ingatkan bagi kolaborasi intensif, kita dari desain pertama kita ada waktu pembelajaran di awal, waktu perencanaan awal dan evaluasi akhir. Nah, sesuai dengan pengarahan terakhir bahwa perencanaan di awal itu namanya itu tetap terdokumentasi, namanya kuliah awal bersama mahasiswa. Sedangkan yang evaluasi akhir disebut sebagai kuliah akhir bersama mahasiswa. Mohon Bapak Ibu dosen juga mengingatkan para praktisinya dalam menginput judulnya. Nah, ini harus melibatkan mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Jadi, indikator dari LPDP dalam kolaborasi ini adalah ada praktisi di sana, ada dosen di sana, dan ada para mahasiswa di sana untuk dapat diakui jam kolaborasinya. Seperti itu. Nah, bila Bapak Ibu sudah mengisi tadi akan muncul sesuai dengan input Bapak Ibu. Nah, ini saya perlihatkan ada perbedaan status yang ada. Di sini ada status draft, ada status terpublikasi, ada status revisi, dan ada status disetujui. Status draft adalah pada saat Bapak Ibu mengisi dan itu belum selesai. Jadi belum pencet simpan atau kirimkan yang tadi. Yang ini. Belum klik simpan. Ya, berarti statusnya adalah draft. Bila Bapak Ibu klik setelah Bapak Ibu simpan, nah Bapak Ibu masih bisa, pada status draft dan simpan tadi, Bapak Ibu masih bisa merubah dengan klik ubah. Jadi seperti status draft ini masih ada kelihatan detail, ubah, kirim. Detail berarti Bapak Ibu klik bisa lihat apa yang sudah ada. Kalau ubah adalah bila untuk masuk ke dalam logbook dan mengubah kembali. Nah, di dalam logbook itu pada saat pengisian Bapak Ibu akan kelihatan file presensi. Saya mohon izin sambil demo ya. Nah, ini adalah logbook yang live-nya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu tambah pertemuan, nah ini ada yang mesti diisi bukan cuma ini, ada lagi nih. Nah, jadi habis simpan nanti ini yang tadi saya sampaikan. Pada saat klik detail ini untuk melihat sudah sejauh mana, nanti ada file, ada data presensi di sini nih. Kalau Bapak Ibu klik detail. Seperti saya ingatkan tadi sebelumnya bahwa ini adalah laporan kolaboratif. Nah, data presensi ini diisi oleh dosen. Jadi Bapak Ibu yang mungkin selama ini udah coba untuk mengisi nggak bisa memang, karena ini adalah bagiannya dosen. Nah, oke. Nah, sehingga kalau seperti ini berarti sudah diklik simpan, untuk bisa merubah, kliknya ubah. Nah, baru Bapak Ibu bisa input lagi sesuai dengan perubahan yang diperlukan. Oke, saya minta izin balik lagi. Nah, setelah Bapak Ibu klik kirim, maka file tersebut akan terkunci menjadi terpublikasi, dan itu akan dikirimkan ke logbook dari dosen. Nah, itu statusnya terpublikasi. Bila dosen saat memeriksa ternyata ada hal yang mesti dirubah, nah dosen lah yang mempunyai kemampuan untuk klik revisi bagi praktisi. Nah, sehingga kalau diklik revisi, nah berarti ini akan muncul statusnya revisi. Nah, baru praktisinya bisa ubah lagi. Dan setelah ubah, kirim lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bila laporan tersebut telah disetujui oleh dosen, maka statusnya berubah menjadi disetujui. Nah, untuk setiap proses tersebut, praktisi bisa melihat detail-detail yang ada di dalam laporan tersebut melalui klik detail. Oke, saya mohon izin untuk berikutnya. Nah, pada saat Bapak Ibu klik kirim tadi, nah ini akan muncul pop-up konfirmasi. Ya,
Jadi Bapak Ibu, sistem kami untuk memastikan apakah semua data yang sudah benar. Bila sudah benar, centang di bagian nomor 1 dalam bentuk tick box, baru fitur kirim ini bisa menyala dan Bapak Ibu klik kirim. Seperti itu. Baru nanti akan hasil jadi terpublikasi. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke logbook dosen. Nah, ini harus menjadi perhatian dari para dosen. Jadi panduan pengisian logbook dosen ini adalah respon dari logbook praktisi tadi. Jadi setelah praktisi input, baru dosen bisa melihat. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Febri. Nah, jadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa karena ini adalah kolaborasi, sudah banyak bagian yang sudah diisikan oleh praktisi. Nah, jadi ada bagian-bagian tertentu yang dimana itu adalah bagiannya Bapak Ibu dosen. Nah, di sini fitur logbook dosen ini atau BAP ini juga pada dashboard dari dosen, pada bagian bawah nanti ada pilihan logbook dosen. Nah, itu bisa diklik, maka akan muncul yang pertama-tama adalah daftar mata kuliah yang diampu. Jadi kalau praktisi hanya terbatas 2, karena kalau itu pendek, dosen ya tergantung mata kuliah yang dia daftarkan. Karena dia, Bapak Ibu dosen punya, bisa meng-create sebanyak mungkin mata kuliah dan bisa mengundang sebanyak mungkin praktisi. Dengan batasan tentunya satu kelas, 2 praktisi dengan skema pendek atau 1 praktisi dengan skema intensif. Nah, kembali lagi. Nah, ini kita bisa melihat di sini dalam fitur logbook dosen pada saat diklik akan ada daftar mata kuliahnya. Nah, ini juga sama, klik pertemuan. Nah, di sini tidak akan bisa diklik kalau praktisi pada saat klik pertemuan ya, hasilnya akan kosong kalau praktisi belum input. Tapi kalau sudah di-input, maka akan muncul daftar dari logbook praktisi yang sudah di-input. Nah, dalam contoh di sini masih kelihatan ada draft, ada terpublikasi. Jadi statusnya sama dengan yang ada di praktisi. Nah, status terpublikasi artinya Bapak Ibu bisa berespon terhadap laporan ini. Ya, saya mohon izin untuk memberikan contoh. Nah, ini contoh live-nya ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya ada beberapa status. Nah, di sini pada saat Bapak Ibu klik lihat praktisi draft ini berarti praktisi sudah bikin ya, tetapi belum dikirim. Jadi sudah disimpan sama praktisinya. Nah, makanya bisa dilihat progresnya. Oh, praktisinya sudah isinya sejauh ini nih. Mungkin praktisinya lupa klik kirim. Atau mungkin ada ringkasan materinya belum diisi. Ya, karena itu bisa juga praktisi pas mulai pembelajaran dibikin dulu logbooknya pertama-tama, tapi jangan klik kirim dulu ya. Nanti simpan dulu sebagai draft, nanti kan bisa klik lagi ubah untuk mengupdate informasi yang ada berikutnya seperti itu. Nah, ini kalau sudah begini Bapak Ibu klik tombol back di browser saja ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di situ ada beberapa status di mana ada draft. Berarti praktisinya sudah membuat, sudah simpan tapi belum kirim. Ada status yang sudah dikirim oleh praktisi. Nah, ini ada menjadi terpublikasi. Di sini Bapak Ibu bisa bantu klik kirim untuk praktisinya atau klik terima bila untuk berespon. Dan ada status disetujui bila Bapak Ibu sudah menyetujui laporannya, sudah mengisinya dan menyetujui. Dan ada klik revisi. Jadi bila Bapak Ibu klik revisi maka statusnya berubah menjadi revisi. Ya, pada saat Bapak Ibu klik revisi tentu ada pertanyaan dulu, kenapa perlu direvisi. Nah, ini yang tadi saya bilang di praktisinya berubah jadi revisi. Oke. Nah, itu penjelasan status-status yang ada. Nah, setelah Bapak Ibu klik, sebelum Bapak Ibu klik terima, Bapak Ibu bisa klik detail dulu untuk melihat apa sih logbooknya yang sudah diisi oleh praktisi dan apakah sudah benar semua. Kalau belum benar semua, boleh klik revisi. Tapi kalau sudah benar semua, klik terima. Nah, berarti nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam bagian untuk
mengisi logbook dosen atau BAP dari dosen. Nah, ini klik detail, pada saat klik detail akan kelihatan sudah sejauh mana progres praktisinya. Maaf. Nah, setelah itu bila Bapak Ibu klik terima, maka akan masuk ke dalam bagian logbook dosen. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi pertama-tama jumlah peserta yang direncanakan hadir dan yang terlaksana. Jadi contohnya umpamanya bila dalam kelas tersebut terdaftar 30 mahasiswa, tapi hari itu yang hadir adalah 28, boleh ditulis keduanya. Jadi yang rencana hadir mestinya 30, yang terdaftar 30, dan yang hadir hanya 28. Nah, itu boleh dituliskan di sana. Yang kedua, Bapak Ibu mengklik aktivitas kelas, itu minimal 1 dan maksimal 2 yang di checkbox. Apakah itu bisa dalam bentuk presentasi, kuliah, diskusi, atau praktik lapangan, silakan diisi sesuai dengan aktivitas kelas pada hari itu. Nah, kemudian bila praktisi sudah mengisi upload, nah kalau bagian praktisi adalah mengupload dari screenshot, nah bagian dari dosen cukup mengupload screenshot atau dokumentasi dalam bentuk JPEG maupun PDF dari daftar hadir. Nah, kami tidak membuka file untuk diisi dengan Excel karena ini nanti untuk kepentingannya nanti akan bisa tergenerate menjadi PDF yang sementara kita coba kembangkan fiturnya. Tetapi karena itu kita meminta supaya file presensi ini itu boleh diisikan dalam bentuk foto dari daftar hadir mahasiswa-mahasiswa siapa saja, atau screenshot dalam daftar hadir dalam bentuk PDF-nya seperti itu. Tadi Pak Febri sudah jelaskan juga pada saat mungkin boleh sebagai contohnya pada saat mungkin kalau saya boleh kasih contoh sebentar. Nah, mungkin seperti ini ya filenya Bapak Ibu. Apakah ini kelihatan? Nah, ini mungkin ada yang tapi sudah terisi ya. Nah, umpamanya seperti ini, diisi, disesuaikan ya dengan absensi yang ada, yang pasti mengisi daftar nama pesertanya tentunya, dan bagaimana, apakah mereka hadir atau tidak, hari dan jam pembelajaran di sini ditulis. Nah, itu mesti lengkap. Nah, template-nya kami serahkan kepada perguruan tinggi masing-masing, kami percaya pasti ada ya di sana. Intinya untuk dapat melihat berapa mahasiswa yang hadir, seperti itu. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, setelah dilengkapi semuanya, di bagian dosen akan ada konsen untuk klik saya terima, saya pastikan, baru ini bisa aktif juga, baru klik kirim. Setelah diklik kirim, maka statusnya berubah menjadi disetujui. Nah, ini yang juga status yang juga diterima oleh praktisi, yaitu disetujui. Setelah disetujui, maka berarti laporannya sudah selesai. Baik praktisinya sudah diterima, dan dosen sudah bisa membuat, sudah selesai laporannya. Nah, bila ada hal yang perlu dilakukan oleh praktisi, ternyata praktisi bilang, ternyata ada yang kurang, mau saya lengkapi, ada foto yang lebih baik. Nah, untuk bisa merevisi laporan yang telah disetujui oleh Bapak Ibu dosen, untuk praktisi bisa merevisi, maka kliknya revisi. Jadi ini dengan klik revisi ini, fiturnya juga masih sama, dikirim lagi ke praktisi untuk direvisi. Nah, tetapi bila yang mau direvisi adalah input yang dilakukan oleh dosen, bukan klik revisi, tapi ubah presensi. Ya, jadi klik revisi itu untuk praktisinya. Jadi klik ubah presensi untuk dosennya. Jadi kita bedakan nih. Kenapa kita bedakan? Supaya kalau klik revisi itu berarti untuk dosennya yang memberikan kemampuan untuk praktisi revisi, sedangkan untuk dosen itu ubah presensi. Nah, bila Bapak Ibu klik revisi akan diminta seperti ini, diminta untuk menuliskan alasannya kenapa perlu revisi. Oke, demikian presentasi saya. Saya kembalikan ke Bu Yus. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan juga, nah, bila Bapak Ibu sudah
klik semua di sini, ini semuanya sudah berakhir berarti Bapak Ibu. Secara laporan logbook. Nah, untuk dosen, nantinya kami akan menambahkan satu lagi di sini ada satu tombol selesai kolaborasi. Nah, tapi saat ini belum kami tambahkan, belum kami aktifkan karena kami khawatir nanti ada salah pencet. Jadi nanti jadi di fitur ini dosen yang akan mengakhiri kolaborasinya. Nah, dengan demikian praktisi bisa mengenerate SPTJM seperti itu ya. Nah, kenapa belum kita munculkan? Jangan sampai nanti ada salah pencet. Nanti kalau salah pencet berarti langsung selesai kolaborasi Bapak Ibu. Kelasnya jadi dianggap ditutup seperti itu. Nah, mungkin itu presentasinya. Saya kembalikan ke Bu Yosefa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Adrian untuk penjelasan lengkapnya dan sekaligus tadi menjawab banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi Q&A. Beberapa pertanyaan sudah Bapak Ibu ketikkan pada kolom Q&A dan sudah dibantu jawab oleh teman-teman kita dari program Praktisi Mengajar. Sekarang saya akan mengundang Pak Adrian dan juga Bapak Dr. Timotius Febri untuk bergabung dalam sesi Q&A ini, Bapak Ibu. Pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A ini sudah banyak, Bapak Ibu, di mana pertanyaan ini rata-rata adalah pertanyaan yang mengulang, sehingga nanti akan saya bacakan mengenai rangkuman dari pertanyaan Bapak Ibu yang paling sering ditanyakan, begitu ya. Nanti akan dibantu jawab oleh Pak Adrian dan juga oleh Bapak Dr. Timotius Febri. Ya, baik. Saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama yang sudah masuk pada kolom Q&A, yaitu mengenai jam mengajar. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adrian bahwa tidak boleh begitu ya Pak ya, menambah jika tidak sesuai dengan jam yang ada di proposal. Nah, ini pertanyaannya sedikit berbeda Pak Adrian. Bagaimana jika jamnya dikurangi Pak dari 10 jam menjadi 8 jam? Nah, ini apakah boleh dilakukan atau tetap harus 8 jam ya, begitu. Nah, apakah misalnya dengan pengurangan ini, begitu Pak Adrian, apakah ini juga harus disesuaikan di logbook-nya begitu atau bagaimana begitu Pak Adrian, bisa dibantu jawab silakan? Iya, sebenarnya sama dengan jawaban yang saya tadi sampaikan. Tentunya logbook ini berarti kan laporan pelaksanaan yang realnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu proposal itu kan sifatnya perencanaannya, tadinya direncanakan 10, ternyata hanya bisa terjadi 8, ya tidak masalah, itu yang dilaporkan. Jadi kalau yang terlaksana 8, jangan lapor 10, gitu aja. Nah, tapi kalau memang yang direncanakan 6, tapi mau terjadi 8 jam, itu nggak bisa. Karena Iya. proposalnya pengajuannya sudah dikunci seperti itu. Seperti Ya. itu. Baik, terima kasih Pak Adrian. Berkaitan dengan jam juga Pak Adrian, ada pertanyaan mengenai berkaitan dengan jam dan pembayaran ya Pak Adrian. Jika dilaksanakan 180 menit, 180 menit atau dilaksanakan, mohon maaf, 150 menit, itu kan berarti lebih dari 2 jam, tapi kurang dari 3 jam. Apakah di logbook perlu disesuaikan menjadi 2 jam, begitu? Atau apa adanya saja Pak Adrian, nanti mungkin berkaitan dengan pembayaran akan menjadi urusan tim program begitu Pak Adrian. Bagaimana Pak Adrian? Iya, Bapak Ibu. Jadi begini, dengan peraturan yang ada untuk pencairan dana ini, satuan jamnya untuk praktisi sebagai narasumber adalah 1 jam 60 menit. Ya, ini saya juga paham, berarti artinya ini kan agak berbeda dengan konversi di mana di perkuliahan 3 SKS umpamanya itu 2,5 jam, sedangkan kalau 2,5 jam nih kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Febri mungkin ya, jadi dia pembulatannya ke bawah ya, jadi bisa diakui cuma 2 jam. Ya, tetapi kita punya logbook itu berlaku akumulasi. Jadi kalau ada 2 pertemuan, masing-masing 2,5 jam, maka nanti terhitung totalnya jadinya 5 jam. Seperti itu. Jadi nanti akumulasi total akhirnya yang akan diperhitungkan dalam SPTJM. Seperti itu. Jadi kalau Ya. umpamanya kali ini cuma mengajarnya 2 jam 20 menit, nanti berikutnya 2 jam
40 menit, berarti kan 5 jam. Tetapi, kalau kali ini ngajarnya 2 jam 20 menit dan berikutnya 2 jam 20 menit, sehingga totalnya 4 jam 40 menit, mohon maaf, pembulatannya ke bawah. Jadinya cuma 2 jam. Nah, jadi tolong perhitungkan dan pertimbangkan hal tersebut. Ya, bisa saja kalau memang, dan kita juga mengingatkan bahwa ini kan kolaborasinya dosen dengan praktisi, jadi bukan praktisi dilepas dalam kelas tersebut ya. Jadi sebelah ada dosennya juga, jadi mungkin dosen kasih pengantar dulu, praktisi boleh masuk di jam-jam, supaya bulat gitu jamnya ya, bisa diatur seperti itu. Tapi terlebih lagi untuk pembulatan di akhirnya, total jamnya, upayakan bisa bulat di jamnya, jangan sampai kurang dari 60 menitnya. Ada yang kurang dari 60 menit, seperti itu. Iya, Terima kasih. iya, baik. Terima kasih Pak Adrian untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Pak Febri mengenai, jika jumlah mahasiswa lebih dari 50 orang, apakah bisa dibuat kelas paralel dan perhitungan jamnya seperti apa? Apakah dikalikan 2 atau bagaimana? Begitu Pak Febri, mungkin bisa dibantu jawab? Iya, terima kasih, Yosefa. Jadi kembali lagi pada skenario proposal, gitu ya Pak Adrian ya. Jadi skenario proposal yang diajukan itu satu kelas berapa, begitu ya. Dan praktisi ini covering berapa. Jadi kita kembalikan kepada panduan, Yosefa, begitu. Jadi bila mana nanti dalam proposal pengajuan itu yang diajukan adalah satu kelas paralel, tentunya yang akan di-cover adalah satu kelas paralel dengan skenario kolaborasi bersama praktisi yang sudah sesuai dengan proposal, gitu ya. Nah, jadi kalau dibuat kedua kelas paralel, tentunya saya kira skenario dan praktisi yang terlibat jumlahnya berbeda. Begitu ya Pak Adrian ya. Nah, oke, saya kira cukup menjawab. Iya, baik. Berarti Bapak Ibu, mohon, dibuka kembali proposalnya ya, Bapak Ibu, untuk melihat kembali, bagaimana proposal yang Bapak Ibu ajukan, sehingga kami sangat mengharapkan Bapak Ibu, menyesuaikan kolaborasi dan juga kelasnya sesuai dengan proposal yang telah diajukan, begitu ya, Bapak Ibu. Baik, banyak pertanyaan juga yang masuk mengenai logbook, dosen dan praktisi. Ini banyak sekali, perguruan tinggi yang sudah memulai perkuliahan, pada minggu ini maupun 2 minggu, sebelumnya, Pak Adrian dan Pak Febri, tetapi lupa Bapak Ibu memfoto begitu, atau mungkin, fotonya tidak ada dosennya karena dosen yang memfoto. Nah, jika terjadi hal seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Apakah ada solusinya begitu? Silakan Pak Adrian atau Pak Febri. Ya, mungkin saya menjawab yang pertamanya. Jadi tentunya Bapak Ibu saat memulai perkuliahan secara daring, itu tentunya kan Bapak Ibu merecord ya. Mungkin bisa ambil dari screenshot record itu ya Pak Adrian ya. Gitu ya. Nah, itu salah satu solusinya gitu ya. Karena tentunya record kan dari awal hingga akhir, dan mungkin nanti untuk attendance-nya itu Bapak Ibu bisa ambil dari hasil record, atau absensi secara online ya, mungkin di provide di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Saya kira ada sistem informasi seperti itu bila mana mensupport itu. Mungkin akan ada tamu dari Pak Adrian. Monggo Pak. Iya, Bapak Ibu, mohon menjadi perhatiannya, dokumentasi itu sangat penting dalam pengakuan kolaborasi Bapak Ibu. Artinya terutama yang untuk yang berbayar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentunya kalau tidak didokumentasikan, ya seperti tadi Pak Febri bilang, bisa coba kalau ada yang lupa, coba bisa ambil dari yang rekaman yang ada. Tapi kalau tidak ada dokumentasi sama sekali, akan sulit untuk memvalidasi kolaborasi Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, itu nggak bisa masukkan ke dalam logbook. Karena logbook itu harus ada bukti autentik di mana terjadi pembelajaran dengan jam yang sesuai, seperti ada gitu. Nah, kalau umpamanya tadi daring ya, onsite atau luring ya, atau pembelajaran tatap muka langsung ya. Nah, itu kan bisa umpamanya yang motoin dosennya ya nggak apa-apa, seperti itu ya. Kalau nggak dosennya, mungkin mahasiswanya, seperti itu ya. Jadi intinya ada dokumentasi, yang terutama sekali ada praktisi dan ada mahasiswanya bisa kelihatan. Mungkin dosen yang bantu foto ya tentu dosennya nggak ada di situ ya, seperti itu ya. Tapi yang pasti harus ada praktisinya dan ada mahasiswanya. Mungkin saya sekaligus menjawab ada pertanyaan yang mengatakan apakah ini logbooknya menyibukkan praktisi.
kami sangat menyadari praktisi sangat sibuk. Kami sangat menyadari hal tersebut dan kami sangat berterima kasih praktisi sudah bersedia hadir masuk ke dalam kelas untuk berkolaborasi dengan dosen. Namun, sebagai kelengkapan administrasi, tentunya karena ini juga dalam bentuk kelengkapan pelaporan dan lain-lainnya, tentunya ada sisi pertanggungjawaban dari masing-masing pihak, termasuk dari praktisi, termasuk dari dosen, dan juga bagi kami untuk melaporkan ini semua ke pemerintah, kepada pemilik programnya, yaitu kementeriannya. Tentunya hal ini tidak bisa kita lewatkan. Semangat harus juga diikuti dengan suatu bentuk bukti-bukti atau kerjasama yang baik dalam administrasi. Mungkin itu ya, saya boleh menjawabnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Adrian untuk jawabannya. Saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk mengenai mata kuliah ya. Mungkin pertanyaan ini bisa dibantu jawab oleh Pak Febri mengenai jika mata kuliah yang diajukan itu ternyata pada proposal itu ada 50 mahasiswa begitu yang diajukan. Tetapi ketika KRS itu ternyata jumlah mahasiswanya itu kurang dari 50. Nah, kira-kira apakah perkuliahan ini boleh tetap dilaksanakan dengan jumlah mahasiswa yang kurang atau apakah ada solusi lainnya terkait hal ini? Silahkan Pak Febri. Ya, terima kasih Bu Yosefa. Saya kira itu sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, Bu Yosefa ya, gitu ya. Dan tentunya monggo tetap dilaksanakan kolaborasi bersama praktisi yang tentunya kan sudah ada 3 unsur, praktisi, mahasiswa, dan dosen. Namun mohon dipastikan batas minimum mahasiswanya terpenuhi sesuai dengan panduan, begitu ya. Jadi kita juga ada batas minimum yaitu adalah 10 mahasiswa ya Bu Yosefa ya. Itu mohon itu jangan sampai terlewati. Saya kira kalau 50 mungkin satu kelas jadinya 30 sekian. Nah, nanti sesuaikan Bapak Ibu untuk attendance list-nya atau partisipannya juga konsisten ya Pak Adrian ya. Sehingga nanti juga akan sinkron gitu ya. Nanti baik dari reasonnya Bapak Ibu perguruan tinggi mengapa hanya sekian dan juga jumlah attendance list atau partisipan juga sesuai. Yang menjadi garis bawah saya, mohon pastikan batas minimumnya tidak terlewati, gitu ya, sehingga kita juga tetap memberi kesempatan bagi mahasiswa, praktisi, dan dosen menyelenggarakan kelas kolaborasi dan partisipatif. Saya kira begitu ya. Iya, baik. Masih berkaitan dengan mata kuliah, Pak Febri, bagaimana jika mata kuliahnya ini ternyata kelasnya ditutup, Pak Febri, dalam artian ternyata tidak ada peminatnya. Apakah boleh diganti dengan mata kuliah lain, begitu? Iya, oke, ini menarik ya, jarang pertanyaan seperti ini, gitu. Nah, Bapak Ibu, tentunya entitas kita adalah mata kuliah ya, Pak Adrian, Bu Yosefa ya. Jadi bila mana mata kuliah itu ditutup tanpa peminat, tentunya kegiatan program praktis mengajar untuk pengajaran mata kuliah tersebut tidak bisa dilaksanakan, gitu ya. Jadi mohon nanti bisa diinformasikan ke koordinator PT masing-masing sehingga koordinator PT bisa menginformasikan pada tim helpdesk kami. Dan nanti akan dicatat sebagai mata kuliah yang tidak dibuka dengan kondisi tertentu. Gitu. Saya kira begitu ya, Bu Yosefa, Pak Adrian ya. Ya, baik. Terima kasih. Masih berkaitan dengan mata kuliah, Pak, tapi kaitannya sekarang dengan dosen, begitu. Jika dosennya itu diganti, Pak, karena kebetulan mungkin dosennya resign pada periode semester ganjil, sehingga harus digantikan dosen dengan nama dosen pengampu lain. Nah, ini apakah diperbolehkan, Pak? Tetapi mata kuliahnya masih dibuka dan tetap jalan pada semester tersebut. Apakah diperbolehkan? Oke, nanti mungkin akan dibantu Pak Adrian ya, gitu ya. Nah, tentunya ada 3 hal, Bapak Ibu, yang terkait hal ini ya. Tentunya kita juga tidak bisa kontrol ya. Yang pertama, dosen pengganti itu harus memiliki kualifikasi dan spesifikasi yang tidak jauh berbeda, baik dari kompetensi, jabatan akademik dari dosen sebelumnya. Yang kedua, tentunya berkoordinasi dengan koordinator perguruan tinggi, gitu Bapak Ibu. Nah, nanti selanjutnya, mohon bisa menginformasikan ke tim kami, begitu ya, terkait penggantian dosen. Begitu ya Pak Adrian ya? Pak, betul. Nanti pengajuannya lewat hubungi bantuan, nanti kita akan ada rentetan prosedurnya di sana.
tapi tolong lewat hubungi bantuan dan jangan lewat koordinator PT atau WAG karena itu nggak tercatat gitu. Kalau lewat hubungi bantuan nanti akan ada supaya kami bisa men-track gitu sudah sejauh mana prosesnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Adrian dan Pak Febri untuk jawabannya. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10.31, maka saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir, begitu Pak Adrian dan Pak Febri, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, yaitu mengenai logbook ya, Pak Adrian. Apakah jika logbook tersebut tidak para praktisi itu tidak memiliki NPWP, itu apakah diperbolehkan menggunakan TFN ya Pak Adrian, begitu? Mungkin perlu dijelaskan lagi mengenai TFN ini berkaitan dengan apa, begitu Pak Adrian? Silakan dibantu jawab. Ini TFN sepertinya yang dari luar ya, Bapak Ibu ya. Ya, mungkin berkaitan dengan identified Praktisi number ya, WNA, tax. ya. Sepertinya begitu. Betul, kalau memang berarti ini praktisi dari luar. Kalau praktisi dari luar ya bukan NPWP yang di-upload dan bukan NPWP yang di-input di sana, tetapi TIN atau mungkin ada beberapa yang bisa, setahu saya itu Australia. Kalau Australia yang pakai TFN ya, tax file number kalau nggak salah ya. Nah itu boleh itu jadi itu sama kayak TIN lah intinya seperti itu. Ya, Jadi sama yang dengan di-input NPWP adalah ya, Pak. identitas dari pajaknya seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Adrian untuk jawabannya. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, maka berakhir pula sesi Q&A kita dan berakhir pula sesi onboarding program praktisi mengajar pada siang hari ini. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, Bapak Ibu bisa klik link presensi yang ada di kolom chat box, dan Bapak Ibu yang ingin mengunduh materi pada pagi hari ini, semuanya sudah kami masukkan ke dalam chat box yang ada di Zoom kami, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa unduh. Kami dari program Praktisi Mengajar mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pada BIMTEK Onboarding gelombang 1, 2, dan 3 pada pagi hingga siang hari ini, Bapak Ibu. Kami mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan atau mungkin pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui klik hubungi bantuan pada laman kami di laman praktisimengajar.id, dan kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dosen dan praktisi yang lolos pada gelombang 1, 2, dan 3. Kami akan selalu menghubungi Bapak Ibu untuk terus berkolaborasi pada program praktisi mengajar. Kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kolaborasi Bapak Ibu, dosen dan praktisi seluruh Indonesia. Terima kasih.